大家等一点，但你们개발 차대요로 tadi 망어 sunsu nima 개발 차대요래. Andri tadi Hari nyamdele ini adalah merupakan hari ke-8 dari pengajaran musim panas. sinanggengi sini nabata. Ada sih gitu bete. Jadi saya ingin menyampaikan salam saya untuk setiap orang yang mendengarkan melalui internet, pada semua para lama dan teman-teman spiritual, para tulku, dan juga anggota sangga dan setiap orang dan teman-teman saudara saya yang mendengarkan di seluruh dunia. Beberapa hari yang lalu, saya harusnya memberikan pengajaran, tetapi saya tidak bisa melakukan hal tersebut karena saya merasa agak capek dan akhirnya saya tidak mampu untuk memberikan pengajarannya. Dan ketika saya bangun pagi hari ini sudah agak masalah. Saya sanggup untuk melanjutkan pengajaran ini. 다 못해 군거 유기 어제도 쉬어인바 다 어제도 쉬어지. Jadi kita telah berbicara tentang pengenalan pada Ananda. Dan saya membagikan hal ini dalam 3 bagian, mengenal penjelasan tentang Ananda ini, dan kita pada topik pertama, yaitu sikap Ananda terhadap wanita. Ini mempunyai 4 topik pembahasan tentang bagaimana ia membantu tentang ordinasi wanita, bagaimana membantu kesulitan wanita, dan 3 cerita tentang Ananda seperti gadis pembuangan serupa, dan yang 4 adalah tentang bagaimana ia membawa kembali kedamaian di kerajaan. Jadi ini adalah 4 bagian daripada topik ketiga tentang Ananda. Dan yang pertama adalah tentang sikap Ananda terhadap wanita. Dan bagaimana ia mendukung ordinasi penabisan pada wanita. Jadi Ananda pada umumnya, beliau itu adalah seorang penuh cinta kasih dan welas asih, dan seseorang yang selalu memperhatikan dan memikirkan orang lain. Dan untuk alasan inilah ia selalu memperhatikan orang lain. Dan khususnya, beliau benar-benar sangat peduli terhadap memberikan perhatian yang besar pada 4 komunitas Buddhis. Jadi bukan hanya memperhatikan para biksu, tetapi juga para biksuni dan juga upasaka dan upasika atau praktisi awam pria dan wanita. Dan contohnya, salah satu ini adalah tentang dukungannya untuk penabisan wanita. Dan boleh dikatakan, bila mana tanpa Ananda, pada umumnya kita berbicara tentang 4 komunitas Buddhis, bukan? Bila mana halnya tidak tanpa Ananda, maka hanya akan ada 3 komunitas Buddhis ataupun 3 jenis murid Buddha. Karena kita dapat mengatakan ini karena ini dicatat di dalam catatan Vinaya, disebabkan karena dukungan dan dorongan Ananda, maka pembentukan Sangha Bhiksuni ini, maka Sangha Bhiksuni ini dapat didirikan atau dibentuk. Dan kita mengambil satu kutipan dari sutra di sini. Sutra ini adalah merupakan sutra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin pada masa dinasti Han. Dan nama dari sutra ini adalah Sutra Cara Terampir Sang Buddha dalam membalas kebaikan. Dan tidak jelas nama penerjemah
ke dalam bahasa Mandarin, hal itu tidak tercatat. Namun hal ia juga diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Dan apa yang dikatakan di masa lalu dan apa yang dikatakan di sini adalah kan, bila mana jika ini adalah kebaikan karena kebaikan Ananda dan bukan kebaikan Sang Buddha, maka wanita bisa memasuki menjadi seorang bhiksuni. Buddha mengizinkan Prajapati menjadi bhiksuni adalah karena kebaikan Ananda dan bukan karena kebaikan Sang Buddha. Bila mana hal ini adalah kebaikan Ananda, maka di masa yang akan datang, maka para wanita ini, bhiksuni, para umat awam wanita dan wanita harus selalu merenungkan Ananda secara terpusat, hormati dan muliakan beliau. Dan Gautama harus instruksikan para bhiksuni dan juga para wanita kita harus berlindung pada Ananda, dan khususnya setiap wanita menginginkan kebahagiaan, keberuntungan, atau untuk mencapai hasil dalam praktis spiritual, harus selalu menggunakan pakaian baru yang bersih, dan pada hari ke-8 bulan kedua musim semi dan hari ke-8 bulan kedua musim gugur, dan bersumpah dengan teguh pada 8 aturan untuk 1 hari. Dan ini terutama dikatakan untuk wanita awam, dan mengambil sila 1 hari dan dengan rajin memberikan persembahan, maka Anda akan melindunginya secara mujizat dan keinginan Anda terpenuhi. Dan ini adalah yang dikatakan di dalam sutra. Bila mana Anda berpikir apakah ini sutra Mahayana atau sutra dasar, maka itu adalah Mahayana. Tetapi kenapa saya melaporkannya saat ini adalah ia sangat terkait dengan topik penapisan wanita. Jadi itulah sebabnya kenapa kita menyajikan di sini. Dan hal lain yang perlu saya sebutkan di sini adalah selama perkumpulan Arya Sama, kita juga melakukan ritual untuk berkembangnya ajaran para bhiksuni. Jadi kita juga memulai tradisi untuk membacakan ritual ini. Jadi kita juga mengharap tentang para wirawati untuk ajarannya berkembang, dan terdapat tangka atau Avalokiteswara, dan di depannya adalah gambaran daripada Ananda. Kenapa kita harus mempersiapkan tangka itu selama spiritual ini? Karena di dalam sutra yang kita sebutkan tadi itu, ia jadi Buddha berbicara kepada bagaimana seseorang wanita harus menghormati Ananda. Akan melindungi wanita dan memenuhi harapan mereka. Jadi ini merupakan satu alasan yang alasan yang besar untuk melakukan hal demikian ini. Demikian juga terdapat satu ritual Avalokiteswara di Kanjo. Dan di hal ini, ketika kita menerima Siddhi, Avalokiteswara mengamanesikan dirinya sebagai Ananda, atau Avalokiteswara berubah menjadi Ananda. Saya tidak ingat yang mana dulu, tetapi bagaimanapun juga beliau memohon Siddhi dari Ananda. Jadi ini adalah satu praktis yang diajarkan di sana. Jadi pada umumnya Ananda adalah sangat welas asih, dan dikatakan para Ananda adalah merupakan emanasi dari pada Avalokiteswara. Oleh sebab itu, selama
pertemuan Arya Sama kita mengatur tangga ini. Jadi saya rasa saya harus menjelaskan ini pada Anda. Dan masalahnya adalah saya tidak dapat menemukan gambarnya. Bila mana saya dapat menemukannya, maka saya akan menunjukkan kepada Anda, mungkin Anda akan bisa mengingatnya. Jadi sesungguhnya hari ini berikutnya saya akan lanjut dengan berbicara tentang penasbisan wanita. Seperti misalnya kita sudah pernah menyebutkan setelah Buddha mencapai pencerahan, setelah 5-6 tahun beliau kembali lagi ke Kapilavastu, yaitu kota Kapilavastu, yaitu kampung halamannya. Dan pada saat itu semakin banyak orang-orang bangsawan berstatus tinggi dari Sakya, banyak sekali mereka meninggalkan kehidupan rumah tangga di hadapan Sang Buddha. Dan pada saat yang bersamaan, istri, saudara perempuan mereka, dan anak perempuan mereka juga sudah mulai ingin mengikuti Sang Buddha dan meninggalkan kehidupan perumah tangga. Jadi, suatu ketika, mereka memiliki satu kesempatan untuk memohon pada Sang Buddha untuk dapat menjadi bhiksuni. Dan menurut Mula Sarwastivada, kapan hal ini terjadi? Jadi dikatakan bahwa Sang Buddha ada 2 kali berkunjung ke Kapilavastu. Yang ketika pertama kali ke Kapilavastu, ayahnya Raja Suddhodana masih hidup. Namun ketika kedua kali beliau pulang ke Kapilavastu, Raja Suddhodana sudah meninggal dunia. Jadi wanita memohon untuk dapat ditasbiskan menjadi bhiksuni, itu adalah terjadi pada kedua kali Sang Buddha pergi ke Kapilavastu. Dan tempatnya adalah, jadi tempat pemohonan untuk diterimanya bhiksuni wanita itu berada di Kapilavastu, dan tepatnya di Taman Beringin Kapilavastu. Jadi Taman Beringin ini juga adalah merupakan persembahan daripada Suddhodana. Jadi di dalam Vinaya Sudra Kavastu itu ada disebutkan bahwa pada saat itu di Taman Beringin Kapilavastu ini, jadi Maha Prajapati, yaitu merupakan istri kedua daripada Raja Suddhodana. Jadi pada saat itu Maha Prajapati dengan 500 wanita Sakya datang menemui Sang Buddha, dan kemudian bersujud kepada Sang Buddha dan duduk. Dan Sang Buddha juga mengajarkan Dharma kepada mereka. Dan pada saat itu Maha Prajapati ia berkata, Buddha, bila mana wanita meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi bhiksuni dan mempraktekkan perilaku suci dan mencapai 4 hasil jalan spiritual,
ane pume rabdu chungchugro chis, ane geloma drupchugro chis cheche sangele ya shua pir. Yaitu apakah bisa mencapai 4 hasil jalan spiritual ini? Dan Sang Buddha menjawab, bisa mencapai 4 hasil jalan spiritual tersebut. Lalu ia mengatakannya, kalau memang bisa mencapai hasil 4 jalan spiritual tersebut, maka izinkanlah kami wanita untuk menjadi spiritual, untuk menjadi wiharawati. Lalu Sang Buddha menjawab, Prajapati Gautami, pakailah tetap pakaian putih orang perumah tangga seperti yang Anda lakukan sekarang, dan lakutilah perilaku suci selama hidup Anda. Dan ini akan mendapatkan kebahagiaan jangka panjang. Jadi dengan singkat ceritanya adalah, Prajapati, kalian tetap pakailah pakaian putih ini, dan praktislah perilaku yang baik, Anda bisa mendapatkan kebahagiaan. Setelah 3 kali permohonan, Sang Buddha tetap belum mengizinkan. Kemudian, setiap kali dimohon, jawaban Sang Buddha tetap sama, pakailah baju putih, praktiskan jalan kehidupan suci, maka Anda akan memperoleh kebahagiaan panjang dan sebagainya. Jadi, tetap setiap kali permohonan diajukan, maka Buddha akan menjawab yang sama. Jadi ini adalah merupakan jawaban ataupun kejadian kali pertama permohonan untuk menjadi bhiksuni. Dan kemudian Sang Buddha meninggalkan Kapilavastu dan beliau sampai di daerah Nadika. Dan kemudian Prajapati saat itu juga mendengar mendengarkan hal itu, dan kemudian beliau membawa kembali lagi 500 wanita yang dulu sama-sama mohon pada Sang Buddha untuk menjadi bhiksuni, dan pertama-tama mereka untuk memperlihatkan ketulusan hati mereka dan kebulatan tekad hati mereka. Jadi sebelum bertemu dengan Sang Buddha, mereka mencukur rambut mereka sendiri dulu. Pada zaman dulu, wanita menggundulkan kepala itu adalah benar-benar komitmen yang sangat tinggi sekali. Merupakan satu komitmen yang sangat tinggi sekali. Ya, hanya pada saat-saat yang sangat tertentu sekali, maka mereka baru melakukan pencukuran demikian. Dan pada saat yang bersamaan, mereka juga menggunakan jubah dharma. Lalu mengikuti Sang Buddha ke sana, ataupun mencari Sang Buddha ke sana. Pada saat itu, Sang Buddha berada di suatu tempat disebut Kunjika. Jadi Prajapati dan rombongan terus mengikutinya, dan pada satu Prajapati dan wanita-wanita ini juga bukan muda lagi, dan perjalanan juga sangat jauh sekali, dan boleh dikatakan sampai di sana tubuhnya juga sangat kelelahan dan seluruhnya tertutup dengan debu dan sebagainya. Dan akhirnya bertemu dengan Sang Buddha, kemudian bersujud pada Sang Buddha dan duduk, dan Sang Buddha juga mengajarkan dharma, mendorong mereka dan mengimbali mereka. Dan setelah mendengarkan dharma, Prajapati sekali lagi mengajukan permohonan kepada Sang Buddha, yaitu untuk mengizinkan wanita meninggalkan kehidupan wanita menjadi bhiksuni di hadapan Sang Buddha. Pada saat itu, Sang Buddha masih mengatakan, Maha Prajapati, karena saat itu Sang Buddha juga melihat mereka mencukur rambut dan menggunakan jubah demikian. Mencukur rambut, menggunakan jubah dharma, mempraktekkan perilaku boleh dilakukan, dan Anda
bisa memperoleh kebahagiaan dengan melakukan hal demikian. Jadi intinya adalah Anda boleh menggunakan jubah, mencukur rambut Anda, ya, menggunakan jubah dharma, tapi permohonan untuk jadi biksuni tetap tidak mengizinkannya untuk menjadi biksuni. Tetapi di dalam bahasa Tibetan tidak ada dikatakan tentang diizinkan untuk mencukur rambut dan mengenakan jubah, tetapi di dalam translation bahasa Mandarin ada disebutkan di sini. Jadi ini adalah bagian pertama yang akan kita ceritakan, yaitu bagaimana para wanita ini memohon untuk menjadi biksuni. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana Ananda memohon pada Sang Buddha untuk menerima para wanita ini untuk menjadi biksuni ataupun meninggalkan kehidupan berumah tangga. Jadi singkatnya, boleh dikatakan setelah 6 kali memohon, Sang Buddha tetap masih tidak menerimanya. Jadi di kitab dikatakan pada saat itu karena ditolak, maka Prajapati sangat sedih sekali sehingga ia duduk di sudut luar pintu, menangis dan meneteskan air mata. Dan pada saat itu Ananda melihatnya dan Ananda segera bertanya, Mahaprajapati, mengapa Anda duduk di sini sambil menangis? Dan pada saat itu Mahaprajapati mengatakan, kami wanita memohon kepada Sang Buddha untuk menjadi biksuni, tetapi tidak diizinkan oleh Sang Buddha. Oleh sebab itu maka saya menangis. Lalu saat itu Ananda mengatakan, Gautami, Anda tunggu dulu sejenak di sini, nggak usah khawatir, saya akan membantu Anda untuk memohon kepada Sang Bhagawan. Dan pada saat itu, Ananda pergi ke Bhagawan, dan kemudian juga bersujud dan berdiri di satu sisi. Lalu ia bertanya pada Sang Buddha, dan pertanyaan ini sangat penting sekali. Dan pertanyaan ini adalah, Ananda bertanya, Bhagawan, jika wanita bila mana dapat meninggalkan kehidupan berumah tangga dalam Dharma Vinaya yang diajarkan dengan sangat baik, sepenuhnya ditabiskan sebagai biksuni dan mempraktikkan perilaku suci secara stabil, apakah mereka akan mencapai 4 hasil jalan spiritual? Dan Sang Buddha mengatakan, oh mereka bisa. Jadi dengan sederhananya dikatakan bahwa bila mana para wanita mempraktekkan juga bisa mencapai hasil 4 hasil jalan spiritual ini. Lalu setelah Anand mendengarkan demikian, lalu bila mana sudah demikian, mohon tolong izinkan para wanita untuk dapat meninggalkan kehidupan rumah tangga. Bagian ini sangat penting sekali, tanya jawab ini sangat penting sekali. Bila mana dikatakan wanita itu setelah menjadi biksuni juga tidak bisa menghasilkan mendapat hasil 4 jalan spiritual, maka juga tidak ada gunanya. Jadi pertanyaan Ananda di sini sungguh-sungguh sangat bermakna. Jadi pada saat itu Ananda setelah mendapatkan mendapatkan jawaban Buddha ini, maka ia mengambil kesempatan ini dan segera memohon tolong izinkan para wanita untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga. Namun pertanyaan ini tidak ada dalam terjemahan di terjemahan Tibet. Jadi tidak ada pertanyaan demikian di dalam terjemahan Tibet, tetapi di dalam terjemahan Cina ada. Ya, dan juga di dalam kitab Theravada ada pertanyaan demikian. Jadi oleh sebab itu maka saya menyisipkannya untuk disampaikan kepada kita semuanya di sini. Setelah Ananda memohon demikian, apa yang dijawab Sang Buddha? Sang Buddha berkata, Ananda,
memohon pada Anda, jangan meminta agar para wanita meninggalkan kehidupan berumah tangga dan dilepaskan menjadi biksuni. Kenapa? Ini karena jika wanita diizinkan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga ke dalam Dharma Vinaya, maka Vinaya Dharma ini tidak akan bertahan lama. Atau jadi dalam hal ini, Sang Buddha menggunakan 3 analogi untuk menjelaskannya. Analogi pertama adalah dikatakan misalnya di dalam sebuah rumah seseorang, bila mana pria sangat dikit, wanita itu banyak, ya. Pada saat itu di kehidupan sosial India saat itu, bila mana di dalam satu keluarga cowok itu sedikit, akan sangat bahaya sekali. Karena para bandit, katakanlah bandit itu, perampok, pencuri semuanya itu datang ke rumah, itu akan sangat berbahaya. Jadi ini adalah merupakan perumpamaan. Buddha mengatakan, demikian juga jika wanita meninggalkan kehidupan rumah tangga, Vinaya ini tidak akan bertahan lama. Contoh yang kedua adalah Buddha mengatakan seperti misalnya beras, ya, beras salu sudah akan memberikan hasil dan kemudian rusak oleh turun hujan es yang gede. Dan yang ketiga adalah andanda, demikian juga ketika ladang gula yang melimpah yang digarap oleh petani, kalau terdapat terinfeksi penyakit, ya, katakan kena penyakit kuman, ya, ataupun penyakit hama gitu, maka tebu itu nggak akan bisa dimakan lagi, itu akan menjadi rusak. Jadi melalui perumpamaan ini, maka wanita kalau diizinkan untuk menjadi biksuni, maka Dharma Vinaya ini tidak akan bisa bertahan lama. Jadi Sang Buddha menjelaskan dengan analogi demikian ini. Jadi melalui analogi ini menjelaskan, Sang Buddha melalui analogi ini menjelaskan terhadap permohonan Ananda tentang permohonan untuk diizinkan tasbihkan biksuni ini, apa akibatnya. Lalu setelah mengatakan demikian ini, lalu Sang Buddha setelah berbicara perumpamaan itu kepada Ananda, lalu Sang Buddha mengatakan bila mana wanita itu diizinkan masuk biksunian, maka ia harus mengikuti 8 aturan yang keras. Jadi Sang Buddha juga menjelaskan dengan analogi. Jadi bukanlah Sang Buddha memberlakukan aturan ini tidak secara ada sebab musababnya. Jadi hal ini juga ada sebab musababnya, dan hal ini juga dijelaskan di dalam Vinaya. Jadi bahasa Tibetan yang saya terjemahkan di sini bukan saya ambil langsung dari kitab Tripitaka Tibetan, tetapi dari Mandarin yang saya terjemahkan ke Tibetan yang kemudian saya sempurnakan di sini. Jadi pada saat itu, bagaimanapun juga, bila mana mengizinkan para wanita ini untuk ditasbihkan menjadi biksuni,
ia akan memberikan pengaruh yang sangat besar sekali dalam sangha. Oleh sebab itu, maka Sang Buddha menentukan 8 aturan keras ini. Jadi, bila mana ada wanita yang ingin keluar meninggalkan kehidupan rumah tangga, maka mereka harus mengikuti 8 aturan dharma ini, aturan keras dharma ini. Dan kemudian Sang Buddha memberikan perumpamaan jika seseorang petani setelah musim panas berlalu, di musim gugur, para petani membangun bendungan yang stabil di saluran irigasi di bawahnya, yang akhirnya kemudian tidak bisa mengalir dan kemudian bisa mengarahkan air ke ladang ataupun sawah mereka, sehingga semua ladang itu bisa penuh dengan air. Jadi Buddha memberikan analogi demikian. Jadi Sang Buddha menganalogikan 8 dharma ini dengan saluran irigasi ini. Jadi bila mana wanita selama hidupnya dapat menjalankan 8 dharma berat ini, maka mereka bisa meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi bhiksuni. Lalu apa ke-8 dharma ini? Jadi di dalam Vinaya ini juga Sang Buddha menyebutkannya. 8 dharma berat untuk wanita ini. Apa itu saja? Jadi terdapat ada aturan, 8 aturan yang berat untuk wanita. 지휘체계난 당분에 씹어버듯이 디 제리암 ini tadi adalah yang 4 dharma yang pertama, dan berikut ini adalah 4 dharma yang kedua. Ya, itu saya tunjukkan kepada Anda semuanya. Halaman 2, ini adalah halaman 2-nya. Secara sederhana, saya tidak akan membacakan dan lain. Jadi secara sederhana, ke-8 dharma itu adalah ke-8 dharma ini di dalam kitab-kitab urutannya ada berbeda di dalam kitab-kitab tersendiri. Jadi ini adalah menurut tradisi Mula Sarvastivada. Yang pertama adalah dari 8 dharma itu adalah ketika wanita melepaskan kehidupan awam dan para bhiksuni itu harus meminta para bhikkhu itu mengirimkan seorang bhikkhu setiap hari Sojong untuk mengajarkan kitab suci sang guru, dan kemudian bhiksuni tidak boleh mengadakan retreat pertapaan musim hujan di tempat di mana tidak ada bhikkhunya atau bhiksunya. Jadi bila mana terdapat ini maksudnya adalah bila mana di suatu tempat tidak dikatakan ya bahwa harus ada satu biksu yang tinggal di sana di bagian bhiksuni itu, tetapi adalah satu biksu yang tinggal di sekitar area tersebut. 야, 때려 정신 쉬고 하게요. 말. 가서 코란즈 야부 치기요 말에. 대 야부 맞에 뒤. 아니, 디솔이야 건지 쉬고 하다 이렇게 요 말에 치지. 다 근데 미스테이지 여기 있어요. 되는 아는 신기 된선 순바드 가르사나 야네 제레야 Yang ketiga adalah
pada akhir retreat musim hujan, kita harus mengadukan ritual prapana, bukan? Dan para bhiksuni tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi mereka harus melakukannya dengan dua sangga. Ini adalah yang ketiga. Berikutnya adalah bila mana ada seorang bhiksuni yang ingin ditasbihkan sebenarnya menjadi bhiksuni, ia harus ditasbihkan oleh seorang biksu. Yang kelima adalah bila mana seorang bhiksuni sudah sangat tua sekali, tetapi bagi seorang biksu yang baru masuk ke kebiksuan, ia harus menghormatinya. Yang keenam adalah biksuni tidak boleh memarahi para biksu. Ketujuh, para biksuni tidak boleh membicarakan atau mengingatkan para biksu tentang disiplin yang buruk para biksu tersebut. Yang berikutnya adalah bila mana jika ada melanggar peraturan, maka seorang biksuni harus menjalani penebusan kesalahan dengan kedua jenis sangha. Itu yang kedelapan. Jadi pada saat itu, setelah Sang Buddha memperkenalkan demikian, beliau mengatakan, bila mana Prajapati dapat menerima dan tekun dengan 8 dharma yang berat ini, maka mereka dapat meninggalkan kehidupan rumah tangga dan ditasbihkan sepenuhnya menjadi bhiksuni. Dan Ananda pada saat itu sangat bersukacita, karena dulu Sang Buddha tidak pernah mengizinkannya, tetapi sekarang ada syarat, bila mana asal bisa menjalankan 8 dharma ini, maka mereka diizinkan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dan kemudian segera bertemu dengan Prajapati dan mengatakan Sang Buddha telah setuju untuk mengizinkan wanita meninggalkan kehidupan awam dan menerima penghabisan penuh untuk menjadi seorang bhiksuni. Tetapi Ananda juga menjelaskan Sang Buddha juga telah menentukan 8 dharma yang berat agar sangga ini berjalan dengan baik. Jadi Anda harus benar-benar menjaga dan menjalankan 8 dharma ini. 상마 제 사회제래 아니 기구 담으이네야 하장기 가보시다 총체 드네 상기 Jadi kemudian Ananda memperkenalkan 8 dharma berat tersebut dan setelah mendengarkan itu Mahaprabhajapati juga sangat senang sekali dan berkata kepada Ananda, kami bisa benar-benar dapat menjalankan dengan tekun 8 dharma ini. Dan kemudian pada saat itu Prajapati juga memberikan satu analogi. Jadi pada saat itu dikatakan bila mana ada seseorang yang memberikan permata ataupun bunga upala yang indah kepada seorang wanita, maka seorang wanita ini akan sangat senang sekali dan akan segera mengenakan kepalanya.
Demikian analogi yang diberikan oleh Prajapati. Dari Prajapati mengatakan bahwa 8 Dharma Sang Buddha itu akan sama seperti permata ataupun untaian bunga ini yang akan segera kami kenakan di atas kepala kami sehingga kami akan benar-benar menjalankan Dharma ini. Lalu setelah menerima itu maka Prajapati dan 500 para wanita sakya itu menjadi biksuni. Lalu dengan demikian, maka dapat dikatakan jadi dengan demikian, maka Prajapati itu adalah merupakan biksuni pertama dalam 4 komunitas. Dan kemudian Upali bertanya kepada Sang Buddha. Jadi Prajapati menerima Dharma dengan demikian. Lalu di masa yang akan datang, wanita di depan yang akan datang, bagaimana harus menjalankannya? Yaitu wanita lain juga harus berurut-urut ya, berturutan binama jadi para wanita itu juga harus melakukan yang sama, yaitu mereka harus bertahap, yaitu mengambil perlindungan, menerima Pancasila Buddhis, kemudian baru menjadi samanera dan baru kemudian menjadi biksuni. Jadi mereka itu harus bertahap. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tempo hari, menurut aliran Vibhabaija dengan Sarvatikar yang membuat 8 aturan Dharma berat ini adalah Sang Buddha sendiri yang membuat dan mengatakan bahwa itu adalah aturan dasar bagi bikuni. Tapi menurut Vinaya Mahasanggika, meskipun mereka mengakui bahwa para biksuni harus menghormati para biksu itu, dengan demikian tetapi tidak menganggap bahwa 8 Dharma berat ini sebagai aturan dasar. Dan juga Guru Cina Yingsun, beliau juga mempertanyakan apakah Sang Buddha yang telah membuat peraturan 8 Dharma ini. Beliau mengatakan bahwa 8 aturan ini bukan dibuat oleh Sang Buddha. Karena setiap kali Sang Buddha membuat aturan, harus berdasarkan suatu kejadian atau sebab. Ya. Tapi 8 Dharma ini itu tidak ada katakanlah kejadian tertentu ataupun sebab tertentu. Namun asal-usul aturan ini memang sangat awal dan mungkin berasal dari zaman Sang Buddha sudah ada disebutkan tentang 8 Dharma ini. Jadi Guru Cina Yingsun juga mengatakan karena Ananda memohon Sang Buddha menyebabkan para wanita untuk menjadi biksuni, maka terjadi perselisihan antara Mahakasyapa dan Ananda. Dan oleh sebab itu, maka tampaknya mungkin bahwa 8 Dharma berat ini telah dibuat oleh para biksu tua dengan pandangan tradisional yang kaku. Ya, demikian yang disampaikan oleh Guru Yingsun tersebut. Berikutnya yang perlu kita pahami adalah kita harus memahami background untuk berlakukan 8 Dharma berat ini. Di satu sisi, Sang Buddha mengizinkan wanita untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga, dan di sisi lain, untuk menghindari masalah-masalah dalam situasi sosial saat itu atau hubungan antara sang pria dan wanita, beliau membuat aturan ketat
yang harus diikuti oleh para biksuni, yaitu 8 dharma berat ini. Dan ada kata-kata yang dapat dikutip dari poin-poin disiplin yang lebih halus, yang menjelaskan background-nya, dan ini juga bukan diterjemahkan secara ritual, dan ini saya membandingkan antara terjemahan Tibet dan Cina, dan menyatukannya. Dan bila mana Anda membaca dari sini, mungkin Anda akan bisa lebih memahami. Seperti saya katakan, Mahaprajapati dan 500 wanita Sakya menerima 8 dharma berat dan kemudian meninggal kehidupan rumah tangga dan tidak sepenuhnya menjadi biksuni. Dan kemudian Mahaprajapati dan para sakya, wanita sakyan yang biksuni itu juga mengordinasi banyak sekali biksuni, dan dengan demikian maka jumlah biksuni meningkat sangat pesat sekali. Dan pada suatu ketika para biksu tua datang ke Prajapati dan berkata, mereka berkata, sudah lama sejak kami, para biksuni, meninggalkan kehidupan rumah tangga, tetapi ada biksu baru yang baru meninggalkan kehidupan rumah tangga dan ditasbihkan. Dan mereka masih baru sekali. Lalu apakah oke bersujud berdasarkan dengan senioritas, karena para biksuni ini lebih senior secara sila. Dengan demikian, maka para biksu yang baru ditasbihkan ini akan bersujud pada biksuni, dan para biksuni yang junior akan bersujud pada biksu yang senior. Apakah akan melakukan demikian? Dan Prajapati mengatakan, saudariku, mohon tunggu sejenak. Prajapati tidak langsung mengatakan oke, karena Sang Buddha sudah mengatakan di depan, bukan? Biksuni, seberapa senior pun, harus bersujud pada seorang biksu, tidak peduli senioritasnya. Dan makanya ia mengatakan, saudari-saudariku, mohon tunggu sejenak, saya akan pergi bertanya pada Ananda. Jadi setiap ada masalah di kebiksunian, mereka akan pergi ke Ananda. Jadi Mahaprajapati pergi ke Ananda dan memberitahukan situasinya. Dan Ananda mengatakan, tunggu sejenak Mahaprajapati, saya akan bertanya pada Sang Buddha apa pula yang beliau akan katakannya. Dan kemudian Ananda berkatakan, dan kemudian beliau bertemu dengan Sang Buddha dan bertanya kepada Sang Buddha, bila mana ada biksuni yang sudah tua ditasbihkan, maksudnya artinya adalah mereka sudah ditasbihkan sekian lama, dan bila mana ada seorang biksu yang baru meninggalkan kehidupan tangga dan menjadi biksu, apakah mereka oke untuk saling menghormat sesuai dengan senioritas, berdasarkan senioritas? Dan apa yang diberikan jawaban oleh Sang Buddha adalah, Ananda, jangan katakan seperti itu. Adapun alasannya adalah, ini adalah karena jika para wanita tidak meninggalkan kehidupan rumah tangga, maka wanita ini tidak akan meninggalkan kehidupan rumah tangga. Ketika para prabana dan perumah tangga yang saleh bertemu dengan para biksu, mereka akan membawakan makanan yang baik dan memberikannya kepada mereka tanpa henti. Dan selain itu, para prabana dan perumah tangga akan mengambil kain putih dan bersih dilipat berabur membentangkannya di jalan setapan, berkata, para biksu yang berbaik hati, silakan jalan di atas kain yang dilipat. Ini akan memberikan manfaat dan kebahagiaan
untuk jangka waktu yang lama. Dan selain itu, para brahmana dan perumah tangga akan membentangkan rambut di tanah dan berkata, para biku, tolong berjalan di atas rambut ini dan akan memberikan kita manfaat dan kebahagiaan untuk jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, maka sangat mudah sekali bagi kita memahami bila mana karena wanita itu pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga, maka banyak sekali orang, jadi tidak banyak lagi orang memberikan penghormatan pada biksu. Dan juga kita ketahui bahwa wanita itu juga sangat menjadi satu gender yang tidak begitu dihormati di India. Jadi ini adalah sesuatu yang membuat kesulitan. Jadi dengan demikian, maka ketika wanita itu meninggalkan kehidupan rumah tangga, maka akan menyebabkan beberapa kesulitan bagi kehidupan kesanggaan. Dan kemudian Buddha berlanjut, Anda jika para wanita tidak meninggalkan kehidupan berumah tangga dan dalam Dharma Vinaya, seperti bulan dan matahari, kemewahan murid-muridku tidak dapat dihalangi oleh mereka memiliki cahaya besar, belum lagi para ekstremis yang seperti mayat. Ananda, bila mana para wanita tidak meninggalkan kehidupan berumah tangga, ajaran-ajaran saya akan tetap tanpa noda dan tidak berkurang selama 1000 tahun penuh. Karena mereka telah meninggalkan kehidupan rumah tangga, maka 500 tahun akan berkurang. Jadi, kita bisa melihat terdapat demikian banyak kritik daripada wanita di dalam kehidupan sosial. Dan oleh sebab itu ketika mereka berada di kehidupan kesangka, mereka harus memberikan penghormatan. Jadi mereka akan tentunya akan dihormati, bukan dipersembahkan. Dan karena mereka adalah wanita, untuk memberikan penghormatan dan memberikan penghormatan persembahan pada wanita pada saat itu adalah sangat sulit sekali bagi seorang dia untuk melakukan hal itu. Dan oleh sebab itu ini akan mempengaruhi daripada kemampuan kemegahan daripada sangga itu. Jadi inilah ini yang dimaksudkan dengan Sambuddha, terdapat bahaya untuk Dharma itu akan berturun atau berkurang 500 tahun. Sebenarnya itu bukan berarti benar-benar tahunnya yang berkurang menjadi 500 tahun, tapi ini adalah maksudnya seperti itu. Jadi untuk untuk alasan inilah, Ananda, saya menginstruksikan bahwa bahkan jika seorang biksuni telah ditasbihkan sepenuhnya selama 100 tahun, ia harus memberi hormat, merangkapkan kedua tangan, menyambut berdiri, dan bersujud kepada para biksu yang baru ditasbihkan. Katanya dengan tegas. Jadi, 8 dharma ini dikatakan bahwa sangat jelas sekali bahwa walaupun seorang biksuni sudah 100 tahun, ia tetap harus menghormati biksu, karena jelas sekali hal ini. Karena di sosial orang tidak bisa menghormati wanita, dan juga karena wanita menjadi biksuni akan menyebabkan kesulitan dalam dharma Sang Buddha. Dan bila mana seorang wanita masih tidak yang sudah seorang biksuni tidak memperlakukan dengan para biksu ini, nah maka orang-orang kan berpikir bahwa biksuni ini tidak seharusnya menjadi biksuni ataupun diizinkan menjadi biksuni. Jadi dengan demikian maka efeknya itu bukan hanya efek pada biksu saja, tetapi para biksuni juga ada efek. Jadi dengan demikian, maka sosial juga secara otomatis bukan tidak bisa menerima biksuni saja, tetapi juga biksuni. Kita bayangkan pada saat itu, para monastik itu tidak hanya hidup di wihara, mereka harus keluar untuk meminta sedekah makanan. Jadi, di dalam sosial masyarakat tidak menerima satu kelompok seperti ini, mereka tidak akan memberikan makanan. Mereka tidak akan memberikan persembahan. Jadi,
kita bisa memahami bahwa Sang Buddha juga harus memikirkan satu cara untuk memecahkan masalah ini, untuk dapat melindungi semua kelompok orang dan juga bisa melindungi wanita-wanita yang menjalankan praktis ini. Jadi saya rasa kira-kira seperti ini, maka baru diberlakukan 8 dharma ini. Jadi kita akan istirahat dulu sampai di sini. Kita istirahat setengah jam dulu. Saya mendapatkan kopi daripada tangka yang saya sebutkan sebelumnya. Ini saya akan tunjukkan kepada Anda. Ya, inilah dia. Ini adalah merupakan tangka Ananda dan Avalokiteswara. Jadi ini kita biasanya pasang pada saat ada ritual untuk perkembangannya para bhiksuni ini pada kesempatan Arya Sema. Jadi teman sedama saya menggambarkan ini berdasarkan instruksi saya. Jadi untuk bhiksuni untuk berkembang, saya menuliskan teksnya. Jadi belum selesai. Jadi saya berharap semoga tahun ini bisa selesai. Dan kalau sudah dirampungkan, kemudian para nandari bisa menjalankan praktis di dalam praktis mereka. Jadi pada Arya Sema berikutnya, pada saat itu, ini akan bisa menjadi sadhana yang dijadikan sebagai ritual atau praktis. Jadi di depan kita sudah berbicara tentang 8 dharma. Pada saat itu, latar belakang sosial kehidupan India pada saat itu gimana? Jadi pada saat kita melihat pada zaman India kuno seperti pelajaran tahun lalu, kita bisa membagikan zaman India kuno itu menjadi beberapa periode. Jadi di India kuno selama periode Veda ada kesetaraan antara jenis kelamin dan ada banyak penulis wanita di Veda, yaitu selama periode itu 1500 sampai 1000 sebelum Masehi. Jadi pada saat itu ada praktis untuk menjalankan praktis daripada monogami. Baru kemudian mungkin saja selama masa Wajrayana berkembang, yaitu kira-kira 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Dan selama periode ini, status wanita itu menurun ataupun memburuk, dan situasi juga menurun ataupun memburuk, dan wanita dianggap tidak dapat dipercaya. Dan juga dikatakan wanita lebih rentan terhadap kilesa dan juga kesalahan, dan ini yang disampaikan atau dikatakan orang-orang pada saat itu. Jadi ini adalah merupakan satu penjelasan, bahkan pada periode itu, namun ya bahkan pada selama periode itu, wanita masih diizinkan untuk melakukan pengorbanan dengan suami mereka. Dan kemudian selama periode sutra, dan periode sutra ini adalah antara 500 tahun sebelum Masehi sampai 250 sebelum Masehi, 250 sebelum Masehi. Jadi ini adalah periode waktunya, dan pada periode ini situasi perempuan bahkan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Di dalam sutra di dalam waktu itu, karena pada waktu terdapat banyak sekali sutra-sutra yang dituliskan selama periode itu, yang salah satunya itu adalah Dhamma Sutra,
yang memberlakukan peraturan perutan, dan apa yang diajarkan di sini adalah bahwa wanita itu adalah milik laki-laki. Alih-alih mengatakan mereka itu adalah manusia yang individu, mereka adalah milik laki-laki. Dan jadi wanita itu adalah dikontrol oleh pria. Jadi ketika kecil mereka harus mematuhi ayah mereka, setelah mereka harus mematuhi suami mereka, dan ketika mereka tua mereka harus mematuhi putra-putra mereka. Jadi dengan demikian maka tidak layak bagi mereka untuk hidup mandiri, dan bukan hanya itu saja, pada saat itu mereka membuat aturan bahwa pria boleh poligami dan Brahma boleh beristri 3, kesatria boleh istri 2, dan sutra tidak boleh lebih dari 1. Jadi pada dasarnya sebegitu status kasta semakin meningkat, maka status wanita menjadi semakin menurun dan memburuk. Dan ini menjadi suatu situasi yang sangat sulit sekali. Jadi ketika kita melihat pada kitab-kitab suci Buddha, kita dapat melihat bagaimana status wanita pada masa Sang Buddha pada periode itu. Salah satu contohnya adalah terdapat cerita tentang putra Kalanda Sudata yang meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi seorang biksu. Dan beliau sebelumnya menikah dan ia menjadi seorang isu, tetapi ia tidak memiliki seorang putra. Jadi ibu Sudata benar-benar khawatir, dan alasannya adalah bila mana sang istri tidak mempunyai putra, dan karena tidak ada putra, maka semua kekayaan rumah tangga akan dirampas oleh raja. Dan karena nggak ada putra, maka kerajaan akan mengambilnya karena semua itu tidak bisa dimiliki oleh wanita. Dan kemudian dia memikirkan, ibunya mencoba memikir apa yang harus dilakukan, dan kemudian ia pergi bertemu dengan Sudata, dan ia mengatakan untuk dapat melanjutkan garis keluarga, maka kamu harus memiliki seorang putra. Bila mana tidak, maka tidak ada yang tersisa untuk kita. Dan kalau Anda bisa menghamili istrimu anak, maka itu akan menjadi tidak masalah. Dan itulah sebabnya setelah 13 tahun Sang Buddha mencapai kebuddhaan, kejadian latar belakang untuk aturan tentang perilaku tidak suci ini terjadi. Jadi asal-usul kejadian ini terutama berasal dari agama atau tradisi tempat itu. Dan kebiasaan ini adalah bila mana tidak ada suami atau putra di dalam sebuah kerajaan, di sebuah keluarga, maka sang raja akan mengambil semua kekayaan dan harta benda mereka. Jadi ini adalah kondisi yang muncul dan terjadi pada saat itu. Karena 켜가 정치 정 얘네 보고 보면 뉴스안에 윤을 상마 개별 쿠르네 장보 장경 차도 장보 장경 juga ada cerita juga tentang seorang biksuni Gupta yang meninggalkan kehidupan rumah tangga setelah suaminya meninggal karena tidak memiliki putra, maka raja mengambil semua kekayaan harta bendanya. Jadi pada saat itu suaminya ada seorang teman, dan pada saat itu namanya adalah Udayi, dan maka ia berkumpul dengan Udayin itu mendapatkan anaknya sehingga situasinya menjadi baik. Jadi boleh dikatakan pada saat itu pada agama besar dan sekolah-sekolah di India pada waktu itu tidak ada kebiasaan perempuan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk menjadi praktisi, baik itu di Brahmana dan agama lainnya. Dan juga ada agama-agama selain non-Buddhis yang mengatakan bahwa perempuan itu
ya, tidak boleh diberikan perlindungan. Jadi ini adalah merupakan alasan-alasan background. Jadi bisa kita melihat kondisi sosial daripada sosial India pada saat itu tentang perbedaan gender. Wanita sangat berat sekali. Jadi kita bisa melihat kalau kondisi saat itu wanita menjadi biksuni itu akan menjadi sangat berpengaruh sekali. Dan kemudian juga terdapat banyak alasan internal dan eksternal seperti misalnya di dalam agama Buddha kita tahu bahwa di dalam agama Buddha kita tidak membedakan dua agama. Jadi kalau misalnya jika di dalam wanita itu mungkin menjadi biksuni, maka juga harus ada aturan di mana katakanlah ya untuk mengatur kehidupan biku dan biksuni itu. Dan kemudian jikalau wanita itu meninggalkan kehidupan rumah tangga, ya kita juga tahu pada saat itu bahwa seorang biksu itu harus hidup daripada sedekah makanan, maka wanita itu tidak sekuat pria sekuat pria. Dan juga pada saat itu bahaya-bahaya dari bandit dan juga penjahat pada saat itu, dan bila mana wanita itu mengembara di jalan-jalan, itu akan juga membahayakan juga para wanita ini. Dan juga selain itu mereka juga harus menjalani gaya hidup yang mengembara. Ini benar-benar akan sangat sulit sekali. Jadi demikian pula pada saat itu para sesepuh bertanggung jawab atas pendidikan sangat, dan jika perempuan meninggalkan kehidupan rumah tangga, perlu dituliskan bagaimana mereka harus dididik. Nah, jadi ada banyak situasi yang perlu diputuskan dan perlu dipertimbangkan. Maka itulah sebabnya kenapa Sang Buddha membuat aturan 8 dharma berat ini. Jadi pada saat itu bukan dikatakan bahwa wanita itu bukan hanya sulit untuk menjadi biksuni, tetapi juga sangat sulit untuk menerima ajaran dharma. Jadi menurut sebuah cerita dalam bab tentang disiplin kebikuan, Vinaya Vastu, jadi pada saat itu Sang Buddha pergi kembali lagi ke tanah kelahirannya di Kapila Vastu dan sedang berdiam di tahan pohon beringin yang diberikan oleh Raja Sudodana. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Raja sudah kedua kali kembali ke Sudodana, maka ini adalah mungkin yang pertama kali. Ya, jadi pada saat itu Raja Sudodana dan para suku Sakya berulang kali datang menemui Sang Buddha mendengarkan ajaran Dharma, dan berulang kali datang, dan di antara itu yang mendengarkan Dharma di antara para Sakya ini ada yang bernama Sakya Mahanam atau Mahanamam. Setelah beliau mendengarkan Dharma Sang Buddha, begitu pulang ke rumah, setelah mendengarkan Dharma Buddha, beliau akan pulang ke rumah dan mengatakan, sangat luar biasa, Sang Buddha, Dharma sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Oh, hari ini Sang Buddha bisa datang sampai ke sini, benar-benar saya telah sangat beruntung sekali, dan hidup saya benar-benar sangat bermakna. Dan kemudian istrinya ini bertanya, kenapa begitu sangat berbahagia? Lalu beliau mengatakan, oke, Sang Buddha datang ke Kapila Vastu dan mengajarkan Dharma kepada ratusan orang. Dan bahkan Ratus makhluk ini telah mengembangkan realisasi superior. Dan kemudian sang istri mengatakan, kedatangan Sang Buddha hanya bermanfaat bagi kalian, bukan kami. Ya, Sang Buddha itu muncullah hanya demi laki-laki, dan tetapi untuk kami wanita tidak ada manfaat apa-apa. Pada saat itu, Mahanaman setelah mendengar itu mengatakan, jangan berkata demikian. Sang Bhagawan itu terhadap semua makhluk hidup itu selalu berwelas asih. Jadi
Pada saat itu, zaman itu tidak ada wanita yang bisa pergi mendengarkan dharma. Jadi terdapat komunikasi demikian ini, dan pada saat itu Mahanama mengatakan, oh tidak seperti itu, Sang Buddha tidak demikian itu. Sang Buddha berbela kasih terhadap siapapun, dan Anda juga dapat pergi mendengarkan dharma Sang Buddha. Dan kemudian sang istri mengatakan, saya juga ingin pergi, tetapi waktu orang mendengarkan dharma terdapat Raja Suddhodana dan juga banyak para bangsawan daripada Sakya, dan bila mana nanti saya pergi mendengarkan dharma, kondisi seperti itu saya akan menjadi tidak nyaman, tidak akan menjadi malu. Dan kemudian Sakya Mahanama, kemudian ia berpikir kalau begitu saya berbicara dengan Raja Suddhodana, dan kemudian itu berpikir kayaknya itu tidak begitu benar. Demi istri sendiri, untuk memohon pada Raja Suddhodana, beliau juga tidak begitu berani untuk melakukannya. Dan pada saat itu beliau berpikir, Raja Suddhodana sangat menghormati, yaitu Prajapati, yaitu Mahaprajapati. Dan bila mana saya berbicara dengan Mahaprajapati, maka mungkin Raja Suddhodana akan mendengarkannya. Lalu beliau pergi untuk berbicara dengan Mahaprajapati, memberitahukan semua situasi, dan setelah itu Mahaprajapati mendengarkan dan beliau mengatakan, oh tidak perlu khawatir, saya akan berbicara dengan Raja Suddhodana. Dan kemudian Sakya Mahanama pulang ke rumah dan memberitahu istrinya, dan juga memberitahu banyak wanita Sakya. Dan mereka itu semua mengatakan bahwa kita semua dapat pergi mendengarkan dharma ke Sang Buddha. Dan setelah mereka berkumpul, maka pertama-tama mereka pergi berjumpa dengan Mahaprajapati, dan karena mereka juga akan memohon pada Mahaprajapati. Dan kemudian mereka berkata, kami telah mendengarkan bahwa Sang Buddha mengajarkan dharma kepada banyak orang, kami juga ingin mendengarkan dharma. Dengan demikian, Sang Raja pergi mendengarkan dharma di pagi hari, dan maka kita pergi ke sore hari. Pergi sore ya, apakah boleh demikian? Demikian disampaikan oleh mereka sampaikan kepada Prajapati. Karena bila mana ada Raja Suddhodana, maka akan terdapat banyak bangsawan pria yang mengelilingi sang raja, bukan? Maka mereka juga tidak nyaman, bukan? Dan oleh sebab itu, maka mereka mengatakan kita pergi sore hari aja. Dan setelah Mahaprajapati mengatakan, lalu mengatakan, saudari-saudariku, ide ini sangat cukup bagus, tetapi bagaimanapun juga saya akan meminta izin pada raja juga. Dan Raja Suddhodana sangat menghormati Mahaprajapati ini. Asal Prajapati berbicara, maka sang Raja Suddhodana akan berdiri untuk mendengarkannya. Baru nunggu Mahaprajapati sudah selesai, dan kalau dia belum jawab, beliau juga tidak akan duduk kembali. Lalu ada perkataan demikian. Dan kemudian bagaimanapun juga Mahaprajapati pergi ke Suddhodana dan lalu mengatakan, Raja, saya mendengarkan bahwa Sang Buddha memberikan dharma pada banyak orang, dan kita, para Sakya, wanita-wanita para Sakya juga berkeinginan untuk mendengarkan dharma. Maaf, mungkin koneksi dengan His Holiness terputus. Lalu, kalau katakan Anda pergi pagi hari, maka sore hari saya bawa wanita-wanita Sakya untuk mendengarkan dharma, karena pagi hari mereka akan sibuk bekerja urusan rumah tangga, dan kami pergi mendengarkan dharma sore. Dan seperti kita katakan bahwa setiap saat biasanya Raja Suddhodana akan mendengarkan Prajapati sampai berdiri, dan tidak akan duduk sampai beliau menjawab. Jadi setelah mendengarkannya, maka sang raja menganggukkan kepalanya dan berkata, enggak masalah. Jadi lakukan saja sesuai dengan apa yang Anda sarankan. Lakukan saja, enggak masalah. Lalu setelah mendapatkan izin daripada sang raja, kemudian Prajapati Gautami membawa 500 wanita Sakya ke Taman Pohon Beringin untuk bertemu Sang Buddha. Jadi dari sedikit cerita ini saja, kita saja sudah bisa pahami tentang situasi perempuan saat itu dari cerita singkat ini. Pada saat itu, wanita akan mau mendengarkan dharma saja sudah sangat sulit sekali. 다 드는 제제 다 개보 세상이야 기구 당묘기
년생 표가 당 아니 개버 세상에 개가 숨는 시 제셔스 제제 간다 나와라 Jadi bagaimanapun juga, setelah Mahaprajapati mendapatkan izin Raja Suddhodana membawa 500 orang wanita Sakya ke Taman Pohon Beringin untuk bertemu dengan Sang Buddha. Jadi dari satu potong cerita ini saja kita sudah bisa pahami dan bisa melihat. Jangankan mengatakan bahwa wanita untuk ditasbihkan menjadi bhiksuni, bahkan mendengarkan dharma saja sudah tidak sulit. Mendengarkan dharma saja itu juga suatu masalah yang tidak mudah. Masih ada suatu ketakutan dan sebagainya. Namun bagaimanapun juga, Sang Buddha mengizinkan setiap orang tanpa membedakan kasta tinggi dan rendah untuk mempraktekkan dharma dan juga agar wanita bisa meninggalkan kehidupan rumah tangga, menjadi biksu, memberikan sumpah bhiksuni. Dan tindakan demikian ini bagi masyarakat India pada waktu itu benar-benar adalah merupakan suatu masalah yang tidak mudah. Bahkan meskipun kita sekarang berada di abad ke-21, kesulitan dan masalah kasta, masalah gender masih belum bisa hilang, masih terus bergulir, masih ada. Dan oleh sebab itulah maka ada beberapa orang yang masih mengatakan bahwa pandangan seperti ini telah merasuki darah daging orang India dan tidak ada cara untuk menghilangkannya. Namun bagaimanapun juga kita bisa melihat dengan jelas bahwa Sang Buddha benar-benar sangat berwelas asih dan berwawasan luas. Dan kita sering di dalam kitab suci mengatakan Sang Buddha disebarkan kusir yang menjinakkan makhluk. Apa yang dimasukkan di sini adanya ia dapat mengubah arah kebiasaan. Dia memiliki kualitas untuk itu. Jadi inilah yang dimaksudkan kusir yang menjinakkan semua makhluk. Dan berikutnya yang ingin saya sampaikanlah alasan mengapa Sang Buddha tidak dengan mudah membiarkan wanita untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga itu, alasannya ada di mana? Ini adalah topik berikutnya. Jadi kita dapat melihat bahwa akhirnya mengizinkan wanita untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dan memberikan mereka sumpah bhiksuni. Lalu mengapa tidak dari awal sudah dengan sangat mudahnya untuk mengizinkannya? Terhadap hal ini terdapat beberapa cara untuk menjelaskannya. Dalam penjelasan poin-poin Vinaya yang lebih halus oleh Guru Silala Palita yang diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet pada abad ke-11 oleh penerjemah Biksu Kewelodro, dikatakan di sini, bukankah semua Tathagata di masa lampau memiliki 4 komunitas? Lalu mengapa Sang Buddha Sakyamuni mengizinkan wanita untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga itu dengan harus demikian bersusah payah? Mengenai hal ini, ya, jadi para guru besar pada saat itu adalah mengatakan, karena ini adalah ditulis oleh mereka, jadi mengapa hal ini terjadi adalah yang ditulis oleh guru-guru besar pada saat itu, hal ini terjadi untuk menghasilkan perasaan lelah pada dunia, pada diri Mahaprajapati dan 500 wanita Sakya serta para wanita lainnya. Bahkan setelah Buddha mengatakan bahkan wanita itu bisa meninggalkan rumah tangga, praktis dan mencapai 4 jalan spiritual. Jadi alasan ini adalah agar mereka itu bisa
mendapatkan suatu perasaan bahwa untuk bisa ditasbihkan menjadi biksuni itu adalah sangat sulit sekali, tidak mudah, dan oleh sebab itu mereka itu akan benar-benar merasa sangat menghargainya. Jadi Tana nye berkau ju shi gebe che to. Ana kala ya mangbo gebe tabi dribo de tenda metong samne lam nyam so le ala mi se tona chi gere tende ju sa ne ana sange ge len sum ji pa to mana wa le ya tenam goba yo re che ta ka dang ngi ja ke ba ti sung yu ni de yo re che. karena untuk menjadi biksuni itu tidak mudah dan sulit untuk memperoleh, maka kita akan benar-benar sangat menghargai, dan karena itulah maka tidak akan mudah untuk melepaskannya, dan dalam praktis juga akan lebih serius. Jadi di masa lalu para guru besar akan mengatakan demikian. Kemudian jadi para cendekiawan untuk mengatakan bahwa kita melihat bahwa para wanita itu diizinkan untuk menjadi biksuni setelah Ananda membujuk Sang Buddha, tetapi sesudahnya Sang Buddha itu tidaklah mungkin dirubah berupa pikirannya, karena Sang Buddha itu selalu berdiam dalam hakikat Dharma sejati, dalam keseimbangan hakikat Dharma sejati. Oh ya. 다른 생각 저 초진의 사람 담이나. 다다 벽이 perspektif lain dapat kita lihat adalah bila mana kita melihat dalam terjemahan Tibet dari poin-poin yang lebih halus dari Disipan Vinaya. Jadi sebelum konsili pertama, jadi Mahakasyapa berbicara banyak tentang kesalahan Ananda, dan salah satu kesalahan Ananda adalah karena Ananda mendukung penabisan daripada wanita, dan itu adalah tidak benar, dan ini adalah kesalahan yang Mahakasyapa nyatakan ada di dalam Ananda, dan Ananda memberikan alasan seperti ini. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan situasi personal Sang Buddha. Ia mengatakan bahwa Mahaprajapati adalah merupakan boleh dikatakan dianggap sebagai ratu, dan beliau itu adalah membesarkan Sang Buddha dan menyusuinya karena ibunya meninggal setelah melahirkannya, dan orang yang membesarkan Sang Buddha itu adalah Mahaprajapati. Jadi ibunda yang sesungguhnya membesarkan beliau itu adalah Mahaprajapati. Jadi Mahaprajapati benar-benar telah sangat berbaik terhadap Sang Buddha pada masa lalunya. Jadi adalah sangat penting untuk memiliki bagi dia, untuk beliau untuk mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan Dharma. Dan Ananda juga menjelaskan di masa lampau para Buddha itu memiliki 4 komunitas dan mereka memiliki biksuni. Jadi oleh sebab itu saya juga merasa oke bagi Sang Buddha untuk memiliki 4 komunitas. Jadi beliau memberikan penjelasan dari sisi Dharma dan dari sisi duniawi, dan bagaimanapun juga pada saat itu dan ketika Sang Buddha mendengarkan alasan Ananda, maka beliau mengizinkannya. Itu bukan karena Buddha tidak ada pilihan. Dan poin utama adalah
dalam sisi Dharma, kita mengatakan bahwa bila mana wanita menjadi biksuni, mereka juga bisa mendapatkan hasil. Jadi, Anda juga bisa bisa memperoleh 4 jalan spiritual itu. Jadi dengan demikian, ini sangat penting sekali bahwa di dalam ajaran agama Buddha, agama Buddha tidak memandang rendah wanita, tetapi sosial memang memandang rendah wanita. Jadi ini adalah poin yang penting. Agama Buddha tidak, tapi sosial masyarakat iya memandang rendah wanita. Jadi kalau membiarkan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga untuk bisa memperoleh 4 hasil jalan spiritual itu, maka itu akan sangat sulit sekali karena mereka harus bekerja, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Jadi mereka tidak akan ada waktu untuk praktis. Jadi bila mana Anda memfokuskan batin Anda untuk mempraktekkan Dharma dan memiliki kondisi-kondisi yang lebih mendukung, maka Anda harus memasuki sangga. Dan itulah alasan yang mengapa Anda harus meninggalkan kehidupan rumah tangga. Bila mana Anda tidak bisa memperoleh 4 hasil ultimate, maka tidak ada poinnya bagi Anda untuk menjadi biksuni atau biksu. Ini adalah poin yang harus kita pertimbangkan. Jadi, di dalam Sutra Mahaprajapati dalam bahasa Mandarin, dikatakan di situ, Mahaprajapati pertama kali memohon kepada Buddha dan dikatakan bahwa tentang wanita bisa mencapai hasil 4 pencapaian spiritual itu, terdapat perkataan di dalam terjemahan bahasa Mandarin dan kemudian bahasa Tibet. Jadi di sini kita bisa melihat poinnya utama adalah bahwa Sang Buddha menyetujui bahwa wanita juga bisa mencapai hasil 4 sampai spiritual itu. Jadi secara singkat, kenapa Buddha tidak secara langsung memberikan menerima mereka itu adalah karena terdapat banyak masalah-masalah eksternal dan internal di dalam sosial masyarakat. Jadi bila mana mereka tidak melakukan dengan baik, maka akan ada bahaya di situ. Jadi itulah sebabnya ia menekankan hal ini. Jadi bila mana ini hati, lalu kalau itu halnya, apa maksudnya ajaran agama Buddha akan berkurang 500 tahun setelah wanita menjadi biksuni? Ini adalah merupakan satu pertanyaan yang sangat besar sekali. Memang Buddha mengatakan bahwa kalau wanita menjadi biksuni, dharmanya tidak akan bertahan sampai 500 tahun. Tapi kita bisa melihat bahwa ajaran agama Buddha bertahan lebih daripada 100.000 tahun. Jadi banyak risalah yang menceritakan sini. Jadi termasuk eksposisi agung atau Mahabhasa, termasuk diskusi dan sanggahan keberatan terhadap gagasan bahwa karena Buddha membuat aturan 8 dharma berat itu, kesalahan pengurangan ajaran selama 500 tahun tidak terjadi. Jadi ini adalah kutipannya, tapi saya tidak akan membacakannya kata per kata. Ada 2 halaman itu di sini, jadi saya tidak akan membacanya. Poin utamanya adalah pada saat itu 500 tahun awal sudah berlalu dan kemudian adalah masuk kepada 500 tahun berikutnya. Tapi ajarannya masih ada dan belum lenyap. Dan ajaran itu masih ada, itu sudah jelas.
Jadi orang-orang sudah bertanya kenapa Buddha berkata demikian di masa lampau. Jadi terdapat dua penjelasan mengenai hal ini. Yang pertama adalah ketika beliau mengatakan bahwa bila mana Dharma sejati akan berkurang 500 tahun, itu adalah orang-orang tidak akan mencapai pembebasan yang stabil untuk setelah 500 tahun. Dan jika wanita tidak dan juga bila mana wanita meninggalkan rumah tangga menjadi bhiksuni, Dhamma akan berkurang 500 tahun. Tetapi bila mana menerima 8 Dharma berat itu, maka Dharma itu tidak akan berkurang 500 tahun. Dan oleh sebab itu, maka kita bisa melihat bahwa setelah dikarenakan Mahaprajapati menerima 8 Dharma berat itu, maka Dharma itu tidak akan berkurang. Dan berikutnya adalah juga masih cerita tentang hubungan Ananda dengan para wanita. Jadi di atas kita sudah melihat bahwa bagaimana Ananda membantu penasbisan wanita, dan berikutnya adalah kita akan berbicara bagaimana Ananda membantu meringankan kesulitan wanita, dan dengan membantu kejilawan tenda ini, Ananda sendiri juga mengalami kesulitan. Karena Ananda itu, ya, kita sudah mengatakan bahwa Ananda membantu penasbisa wanita ini dan juga akan membantu praktis daripada para wanita, dan hal ini juga membawa kesulitan bagi Ananda. Seperti beberapa saat yang lalu kita sudah berbicara tentang bhiksuni, tentang bhiksuni Stulananda yang selalu ingin berontak ataupun melawan Mahakasyapa. Dan kita hari ini akan bercerita 2 cerita lagi. Jadi dan kemudian setelah berjalan di tepi sebuah katakanlah tempat kayak katakanlah septi ini, tangki septi gitu ya, seperti saat ini gini lah. Saya akan melakukan Stulananda ini berpikir, saya akan melakukan sesuatu pada orang bodoh ini biar dia marah. Dan begitu Mahakasyapa melewati tempat kotor itu, dia bhiksuni Stulananda ini mengambil satu bata atau batu besar, dan kemudian dengan sekuat tenaga melemparkan ke dalam tangki ataupun air kotor itu, sehingga air itu muncrat ke seluruh tubuh Ananda dan mengotori Mahakasyapa. Dan kalau orang umum mungkin akan sangat marah, tetapi karena beliau adalah Mahakasyapa, ia tidak marah. Dan beliau masih dengan tenang mengatakan, saudari Stulananda, itu kamu sama sekali tidak salah. Yang salah itu adalah Ananda, yang membuat kalian wanita bisa meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi bhiksuni. Yang salah adalah dia. Dan karena itulah perbuatan Stulananda itu, maka Sang Buddha membuat aturan baru, yang dimana para bhiksuni tidak boleh air kotor untuk membuat para biksu
para biksu dengan air kotor atau najis ini. Dan masih ada yang lebih mengerikan lagi mengejutkan lagi adalah suatu pagi Mahakasyapa mengenakan jubah dan jubah dharmanya membawa mangkuk dana untuk mau pergi meminta makan. Dan pada saat itu kelihatan lagi oleh Bhiksuni Stulananda ini dan cepat bergegas ke Mahakasyapa. Dan dia berhadapan dengan Mahakasyapa. Kamu bodoh, benar-benar orang idiot. Dan kemudian meludahinya. Dan Mahakasyapa benar-benar praktis sangat bagus sekali. Beliau tidak marah, dia berkata lagi, Bhiksuni, sister atau saudari Sudalani, ini sama sekali bukan kesalahan Anda, ini adalah kesalahan Ananda. Lalu kejadian ini kedengaran oleh para biksu yang lain dan kemudian kasih tahu Sang Buddha, dan kemudian Sang Buddha mengadakan satu sila lagi. Sang Buddha mengatakan, Studana itu bukan seorang wanita yang baik. Bahkan seorang katakanlah wanita yang tidak benar pun tidak akan bertindak seperti yang dilakukan oleh Sulananda. Bahkan katakanlah wanita penghibur juga tidak akan melakukan hal ini terhadap seorang biksu. Lalu Sang Buddha menetapkan lagi satu sila. Kita tidak tahu kenapa Sulananda begitu tidak suka daripada Mahakasyapa. Jadi yang kita lihat di sini adalah jadi semua masalah itu adalah karena Ananda. Karena Ananda, beliau memohon pada Sang Buddha untuk wanita bisa menjadi biksuni, maka Stulana inilah menjadi biksuni. Dan terjadi kejadian ini. Jadi dengan demikian Ananda juga mengalami kesulitan. Ini adalah kesulitan di alamannya. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah cerita tentang Ananda dengan seorang wanita dari kasta luar. Kasta luar itu maksudnya wanita buangan atau kasta yang rendahan. Yang bernama Surupa. Karena Ananda memiliki paras yang sangat tampan, ganteng, karakter yang sangat lembut sekali, sehingga banyak orang sangat menyukainya. Jadi banyak wanita juga sangat tertarik pada Ananda. Jadi contohnya, terdapat seorang wanita yang bernama Surupa dari gadis buangan. Jadi pada saat itu dia pada saat itu beliau mengambil air, menimba air, dan kemudian Ananda saat itu sedang berpindah patah dan Ananda pergi meminta air darinya. Karena ia adalah gadis dari kasta rendah, sesungguhnya tidak kebiasaan dulu itu tidak akan pergi meminta makanan pada mereka. Tetapi Ananda adalah seorang biksu, ia tidak menjalankan masalah itu. Dan kemudian ketika Ananda pergi berpindah patah sama beliau, ketika dia melihat wajah tubuh dan mendengar suara Ananda, dia benar-benar jatuh cinta pada Ananda. Dan kemudian ibundanya benar-benar ada kayak semacam seorang dukun. Jadi ia berpikir untuk meminta ibunya untuk mensantet Ananda, memikat Ananda untuk jadikan suaminya, dan kemudian dia pulang ke rumah dan memberitahu ibunya. Dan ibunya berkata, jika Ananda masih tidak bebas dari keinginan, saya bisa memikatnya. Tapi kita harus berhati-hati ya. Raja Prasenajit sangat berkeinginan pada Sang Buddha. Jikalau kita melakukan hal demikian ini, kita kasta rendahan ini akan dilenyapkan oleh kasta terbuang kita ini akan dilenyapkan oleh raja ini. Tapi bagaimanapun juga anaknya tidak bisa mendengar
dia mengatakan, jikalau kamu tidak memikat Ananda, maka saya akan bunuh diri. Dan sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa, maka ibunya benar-benar melakukan ritual untuk membaca mantra, santet, dan sebagainya pada Ananda. Dan Ananda benar-benar kena pikat ya. Dan dengan demikian, maka ia keluar daripada monasteri dan kemudian pergi menuju ke rumah orang buangan ini. Jadi ketika saat itu, sang gadis buangan itu melihat Ananda datang dari kejauhan dan sangat senang sekali. Dan Ananda dengan kayak dia tidak dapat kontrol diri, dia tidak mau jalan, tapi dia dikontrol oleh mantra itu. Namun bagaimananya, dia sampai ke rumah orang itu. Jadi dia tahu, tapi dia nggak bisa kontrol diri. Jadi beliau itu sambil nangis, sambil berjalan, sambil nangis, sambil jalan. Dan beliau itu berpikir, kenapa Sang Buddha, apakah Sang Buddha mengetahui bahwa saya telah jatuh ke dalam kesulitan ini, dan apakah Buddha kok tidak menolong saya? Lalu Sang Buddha pada itu mengetahuinya, dan kemudian merasakan mantra, dan kemudian mantra daripada ibu anak gadis buangan itu menjadi lenyap. Dan kemudian setelah Ananda bebas dari mantra atau santet tersebut, Ananda segera melarikan diri kembali ke wihara. Jadi akhirnya ia tidak benar-benar berhasil memikat Anda. Namun bagaimanapun juga si Surupa tidak benar-benar tidak patah harapan. Ia mengikuti Ananda kemanapun ia pergi. Jadi kemanapun Ananda pergi, ia selalu ikut. Jadi kemanapun Ananda pergi, beliau tidak bicara, beliau akan tetap mengikutinya. Dan ketika Ananda kembali ke monasteri, dia juga akan menunggu di depan pintu monasteri. Dari satu sisi kita bisa melihat si gadis ini memang benar-benar sangat kasihan sekali. Dan ketika Ananda pergi pindah patah, maka gadis buangan serupa itu juga akan menunggu dan melihat dari sisinya. Jadi bagaimanapun juga gadis ini terus mengikutinya kemanapun pergi. Dan Ananda merasa menderita, juga merasa tidak enak. Kalau dilihat orang lain juga agak benar dan juga sangat menderita. Lalu ia bertemu dengan Sang Buddha dan mengatakan bahwa sang gadis serupa ini, mengikutiku terus kemanapun saya pergi. Ia terus mengikuti saya. Tolong lindungi saya, tolong bantu saya. Sang Buddha berkata, jangan takut, jangan takut. Kemudian Sang Buddha memanggil gadis tersebut, lalu berkata, apakah Anda sangat suka pada Ananda? Saya dengan kamu sangat suka sekali. Lalu apakah Anda ingin menikah dengan Ananda? Lalu sang gadis buangan itu setelah mendengar itu, aku mau, jawabnya. Lalu Sang Buddha berkata, kalau begitu apakah orang tuamu akan mengizinkannya? Ia mengatakan, pasti bisa punya, saya akan kembali memberitahu orang tua saya. Dan kemudian ia pergi dan meminta, dan setelah memperoleh izin orang tuanya, dan kemudian kedua orang tuanya datang bertemu dengan Sang Buddha dan berkata, kami ingin memberikan putri kami kepada Ananda. Dan setelah itu, Sang Buddha setelah mendengarkan ini, Sang Buddha berkata, oke, nggak apa-apa, Anda pulang dulu. Lalu sang gadis itu berada di sana. Sang Buddha mengatakan, kalau Anda benar-benar Anda suka sekali sama Ananda, maka apapun yang Ananda lakukan, Anda harus lakukan. Ananda botak, Anda juga harus cukur. Ananda memakai jubah, meninggalkan kehidupan rumah tangga, Anda juga harus melakukan sama, mengenakan jubah, lepaskan kehidupan rumah tangga. Dan ia benar-benar menyetujui, kemudian mencukur rambutnya, pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi biksuni. Lalu di dalam salah sutra yang terjemahan Mandarin ada dikatakan bahwa Sang Buddha juga bertanya, kamu suka Ananda apa?
saya suka semuanya dari Ananda, mata, telinganya, dan sebagainya. Lalu Sang Buddha mengatakan, kalau memang menyukai matanya, maka dia ada kesadaran matanya, dan kalau telinga ada kesadaran telinganya, dan sebagainya dan sebagainya. Maka Sang Buddha menjelaskan Dharma kepada gadis ini, dan setelah benar-benar Sang Buddha mengajarkan banyak Dharma tentang kekosongan dan sebagainya, sehingga setelah mencapai dan setelah akhir dan setelah ia habis mencapai setelah Sang Buddha selesai mengajarkan dharmanya, maka sang gadis buangan itu juga telah mencapai arahat. Dan pada saat itu Sang Buddha mengatakan, Anda sudah boleh mencapai, sudah bisa pergi mencari Ananda. Dan pada saat itu karena beliau sudah mencapai arahat, beliau menjadi merasa malu dan tidak pergi mencari arahat lagi. Ia tidak akan mencari Ananda lagi. Jadi ketika kita mengatakan kasta buangan, kita boleh mengatakan bahwa itu adalah kasta yang terendah daripada yang terendah. Jadi di dalam kehidupan saat itu, wanita seperti Surupa, gadis Surupa ini, orang yang berada dari kasta buangan ini menjadi biksuni, maka mereka setelah kedengaran oleh para Brahma, kesatria, dan juga para perumah tangga yang penting, mereka menjadi tidak bisa berterima. Mereka tidak bisa menerima. Mereka mengatakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kalau hal demikian ini terjadi, bagaimana kita bisa menghormati lagi para biksu lagi? Lalu akhirnya hal ini juga kedengaran oleh Raja Prasenajit. Dan begitu mendengarkan peristiwa ini, sang raja juga merasa terganggu olehnya. Karena bagaimana seorang gadis buangan ini, kasta buangan ini bisa menjadi biksuni, mereka juga merasa terganggu, dan akhirnya beliau juga bersama dengan para brahmana perumah tangga pergi bertemu dengan Sang Buddha untuk bertanya Sang Buddha. Jadi pada saat itu semua berada di sana, iya kan? Pada raja, para brahmana ada di sana. Sang Buddha tahu apa yang mereka pikirkan, dan Sang Buddha memanggil biksuni Surupa ataupun biksuni yang bernama Surupa ini, dan di depan para raja dan masyarakat ini, ia menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana kasta dari kehidupan lampau daripada gadis ini. Karena di masa lampau, gadis ini bukanlah dari kasta buangan, ia adalah merupakan dari kasta tinggi. Sedangkan Ananda di masa lalu bukan kasta tinggi, baru saat ini jadi kasta kesatria di keluarga Ananda. Namun dulu beliau adalah dari kasta rendah. Dan karena pada dulu mereka telah saling mencintai di kehidupan sebelumnya, maka sang gadis Rupa menjadi jatuh cinta pada Ananda. Maka Buddha menceritakan tentang situasi seperti ini, dan dengan demikian maka para Brahmana ini, raja ini juga merasa bersuka cita, dan masalah ini terselesaikan. Ini kalau tidak, bahkan akan menjadi sangat masalah besar sekali, karena raja aja juga sudah keluar gitu. Bahkan para Brahmana dan orang-orang yang berjabat tinggi pun datang mencari Ananda. Jadi pada saat itu bukan hanya gadis buangan, kasta buangan yang rendah yang jatuh cinta pada Ananda. Juga ada banyak beberapa wiharawati atau biksuni yang jatuh cinta pada Ananda. Jadi di dalam 4 agama yang dipertahankan dalam bahasa Cina ada dikatakan bahwa seorang biksuni dari kaum Sambi, ya, dia sakit dan meminta Ananda untuk datang. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena biksuni ini suka Ananda. Jadi sebenarnya ia ingin menggoda ataupun merayu Ananda. Jadi
Dan dikatakan di sana, sesungguhnya biksuni itu tadi tidak memakai pakaian. Namun Ananda pada saat itu masih mampu, walaupun beliau masih mencapai kearatan, beliau masih ada kilesa, tetapi beliau hanya bisa mempertahankan pikirannya, batinnya yang seimbang, lalu mengajarkan dharma pada biksuni ini yang akhirnya membuat beliau menyesal dan mengakuinya kesalahannya. Jadi ini adalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Ananda. Dan yang terakhir adalah Ananda juga mengembalikan kembali kedamaian istana kerajaan. Jadi juga ada satu insiden yang melibatkan jadi ada Raja Prasenajit, ada hubungan terkait dengan ratu dan selir-selir mereka, selir-serirnya. Para selir dan ratu, mereka semua ingin menerima ajaran Dharma, tetapi karena mereka adalah ratu ataupun selir, jadi mereka itu boleh diibaratkan sebagai burung yang hidup di dalam sangkar emas. Jadi mereka tidak bisa tinggalkan istana untuk pergi ke wihara dan mendengarkan sang Dharma sang Buddha. Lalu ia memohon pada sang raja, apakah bisa mengirim seorang biksu sebagai wakil sang Buddha untuk mengajarkan mereka Dharma. Dan raja menyetujui dan bertanya pada selirnya, biksu mana yang kalian sukai? Dan setelah mereka berdiskusi dan mereka meminta, biksu yang menjadi meminta Ananda, karena Ananda pada saat itu disebut sebagai perbendaharaan Sang Buddha ataupun perbendaharaan daripada ajaran Sang Buddha, ataupun di dalam bahasa Pali disebut Dhamma Bandara Garika ya. Jadi dengan demikian mulai saat itu maka Ananda akan pergi ke mengajar mereka pada waktu tertentu di istana. Dan pada saat itu suatu kejadian terjadi di mana mahkota raja di atasnya terdapat satu permata dan permata itu dicuri. Dan pada saat itu semua itu kacau balau ya. Jadi semua kacau balau dan seluruh istana juga sudah dibongkar, namun tidak ditemukan. Para ratu atau selir juga merasa sangat bingung sekali. Jadi tidak lagi bisa seperti dulu-dulu mendengarkan Dharma dengan fokus. Dan Ananda menyadari hal ini, bagaimana mereka tidak bisa fokus untuk mendengarkan Dharma. Dan ia bertanya, apa yang terjadi? Apakah kerajaan atau istana timbul masalah? Dan mereka menceritakan tentang permata yang dicuri. Dan kemudian Ananda benar-benar sangat welas asih dan kemudian pergi menemui raja dan ia menumbuhkan satu ide. Ia menyatakan bahwa panggil semua orang yang ada di istana dan kemudian kasihkan mereka satu kesempatan bagi mereka untuk mengembalikan permata itu. Beliau sangat welas asih, cuma mau mereka mengembalikan permatanya, tidak menghukumnya. Dan apa yang beliau lakukan? Jadi Ananda mendirikan sebuah tenda di salah satu bagian istana ya, di salah satu bagian istana, dan di dalam tenda tersebut ia menempatkan satu pot yang berisi air. Dan kemudian setiap orang itu masing-masing masuk ke dalam air itu. Jadi setiap orang masuk dan apa yang dilakukan, orang di dalam sana tidak ada yang tahu. Dan pada akhirnya, sang pencuri itu yang benar-benar mencuri permata itu, ia juga masuk ke dalam tenda itu dan secara diam-diam, dia memasukkan permata itu ke dalam pot tersebut.
dia itu juga merasa sedikit menyesal dan seharusnya tidak harus pantas untuk mencuri. Lalu dia benar-benar mengembalikan permata itu, memasukkan itu ke dalam pot. Dan karena Ananda ide Ananda inilah, maka sang raja bisa mendapatkan kembali permatanya. Dan tidak ada orang tahu siapa itu pencuri sesungguhnya, karena setiap orang masuk ke dalam. Lalu sang pencuri juga tidak menerima hukumnya, dan kemudian istana juga mendapatkan kedamaian kembali. Dan disebabkan karena hal ini, di dalam sutra dikatakan Ananda menjadi semakin terkenal dan semakin masyhur. Dan bahkan orang-orang semakin menghormati biksu dan sangga, dan kehidupan mereka, penghormatan mereka juga menjadi semakin dihormati. Saya rasa cerita tentang Ananda sampai di sini saja untuk hari ini. Lusa, saya rasa saya sudah bisa berbicara tentang konsili yang pertama hari ini sampai di sini saja.